Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel Uli Tutorial ya sahabat kreatif. Oke, di kesempatan kali ini saya dapat servisan soldering statin ya, seperti ini. Ini untuk boxnya ya. Ini 936E ya untuk tipenya. Nah, di sini untuk kerusakannya itu lampu indikatornya tidak menyala ya guys ya. Jadi tentu saja tidak bisa menyuplai tegangan ke soldernya ini. Nah, ini soldernya saya rasa masih baru ya. Nah, dan di sini saya lihat untuk sekringnya juga sudah tidak ada. Mungkin sudah diotak-atik juga ya dengan yang punya ya. Nah, ini sudah saya bongkar sebelumnya untuk mempersingkat waktu ya guys ya. Jadi untuk teraponya ini seperti ini. Ini sangat tidak aman ya untuk penyambungannya karena tidak diisolasi juga, dan juga kabelnya bisa kemana-mana guys ya. Jadi itu bisa korslet ya. Nah, sekarang kita akan mencoba tegangan trafonya, atau kita akan tes trafonya apakah masih bisa digunakan ya. Nah, oke, langsung saja kita akan ngecek untuk trafonya. Ini trafonya tanpa CT guys ya. Ini tanpa CT, jadi di sini hanya ada dua kawat ya. Nah, saya biasanya ngetesnya seperti ini. Saya akan sambung ke bagian kabel yang satu, lalu saya akan konsletkan guys ya. Tapi jangan terlalu lama ya. Kita gores-gores sedikit saja untuk kabelnya nanti. Oke, kita colokkan dulu ke stop kontak. Nah, seperti ini. Nah, kita gesekkan sedikit saja. Nah, jika menyala seperti ini, itu tandanya trafonya masih normal ya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Jika teman-teman mempunyai ampermeter atau multitester juga lebih gampang lagi ya. Nah, di sini saya menunjukkan cara tes dengan seperti ini. Nah, oke, di sini sudah kita tahu ya bahwa trafonya masih normal ya. Nah, sekarang kita ke bagian ini guys ya. Kita pasang langsung saja dulu. Kita coba colokan ya. Kita pastikan apakah suplainya benar-benar mati atau tidak ya. Oke, ini sudah terpasang untuk dua kabelnya ya. Nah, yang kabel kuning ini adalah ground ya. Itu tidak berpengaruh jika tidak dipasang. Nah, sekarang kita colokkan ke listrik ya. Nah, kita colokkan. Nah, di sini tidak menyala sama sekali untuk lampu indikatornya ya. Tidak menyala sama sekali untuk lampu indikatornya. Kita akan coba goyang-goyangkan untuk bagian stop kontaknya ya. Nah, di sini lampunya berkedip-kedip ya teman-teman ya. Jika kita cabut stop kontaknya lalu kita colokan lagi, lampunya akan berkedip ya, berkedip satu kali ya, seperti ini. Kita cabut lalu kita pasang kembali seperti ini. Ini lampunya agak berkedip-kedip ya jika dipasang seperti ini. Nah, ini berkedip ya. Nah, di sini sudah kita pastikan bahwa di bagian sini yang rusak guys ya. Jadi untuk trafonya masih normal, tapi di bagian untuk plat supply-nya ini yang bermasalah ya tentunya. Nah, oke, di sini kita akan coba lepas ya untuk bagian PCB-nya. Kita lepas dulu ya untuk bagian konektor ke soldernya ya. Kita cek
tegangan, apakah muncul tegangan atau tidak ada sama sekali ya. Nah, sekarang sudah kita copot seperti ini. Nah, kita akan ngecek di bagian sini ya, di bagian tegangan konektor dari soldernya ya. Nah, sekarang kita arahkan ke 20 volt DC. Kita cari groundnya. Nah, di sini ground. Nah, oke. Di sini muncul 7 volt ya. Sekarang 0. Nah, di sini juga 0 ya, teman-teman ya. Selanjutnya, nah di sini 7 volt ya. 7 volt. Selanjutnya kita urut untuk bagian jalur yang tadi yang kita cek ya. Nah, kita ukur kembali, kita pastikan kembali. Di sini muncul 7 volt DC. Nah, untuk dari kabelnya ini memang 7 volt DC. Nah, oke, normal yang ini ya. Sekarang ke kaki yang atas. Ini menuju ke bagian kabelnya juga ya. Nah, sekarang kita akan ngecek untuk bagian IC-nya atau elko-nya. Nah, di sini untuk resistornya udah panas guys ya. Jadi resistor panas itu menandakan resistor masih normal ya. Nah, untuk elko-nya masih oke. Oke. 19 volt tadi ya. Lalu diturunkan menjadi 7 volt ya di elko kedua. Nah, sekarang elko-nya sepertinya masih oke ya. Selanjutnya kita lari ke IC-nya, teman-teman ya. Kita cek di bagian IC. Nah, di sini saya lihat untuk jalur IC itu menuju ke lampu indikator juga ya. Dan setelah lampu indikator lalu menuju ke ini soket konektor dari soldernya, teman-teman ya. Nah, di sini muncul, nah yang ini tidak ada ya. Nah, di sini 0, di sini 5 ya, 5 volt. Lanjut ke kaki yang bawah, 0, nah 0. Nah, di sini muncul 2 ya, 2 volt. Nah, seharusnya di sana, nah di sini 5 volt ya guys ya. 5 volt di sini. Selanjutnya 0 ya. Nah, yang tadi itu harusnya di sini 5 volt ya, teman-teman ya. Harusnya 5 volt. Nah, di sini harusnya 5 volt seharusnya ya. Untuk bagian IC maksud saya. Nah, ini untuk kakinya ya, yang tadi itu 2 volt DC. Di sebelahnya 5 volt ya. Nah, sekarang kita akan cari jalurnya ini ke sini. Ini kapasitor guys ya. Ini kapasitor, lalu di sampingnya ada resistor 22 ohm ya. Nah, di sini jalurnya menuju ke transistor lalu ke output trafonya guys ya. Nah, ini jalurnya dari trafo ya, lalu masuk ke IC ya. Nah, seperti ini. Nah, ini jalurnya mungkin kita bisa jumper di bagian sini. Ini untuk output dari konektornya. Nah, dari IC-nya kita lihat dulu. Bagian IC sepertinya ada yang rusak ya, tapi
kita akan cari jumperannya. Nah, kita akan buat menjadi 5 pole itu menjadi 7 pole ya. Nah, harusnya 7 pole ya guys ya. Nah, sekarang kita akan jumper bagian ini. Ini kaki dari IC menuju resistor dan kaki yang kedua menuju ke kapasitor. Nah, kita akan jumper itu sehingga voltasenya naik ya menjadi 7 volt ya. Nah, kita akan coba jumper. Nah, untuk kabel listriknya atau stop kontaknya kita cabut dulu untuk kabel ke trafo ya. Lalu kita jumper. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba ngecek atau kita akan colokan saja, kita tes ya. Nah, di sini trafonya sudah bergetar ya, itu tandanya berfungsi. Nah, sekarang lampunya sudah menyala guys ya. Lampu indikatornya sudah menyala seperti ini. Nah, untuk tegangannya di sini sepertinya normal ya. Nah, normal. Nyala kembali ya. Kita turunkan untuk suhunya dulu atau di bagian potensionya. Nah, sekarang kita akan pasang kembali untuk bagian yang sudah kita bongkar ya.
Nah, oke, jika sudah terpasang seperti ini, lanjut saja kita colokkan ke stop kontak lalu kita nyalakan ya. Nah, lampu indikatornya sudah menyala seperti ini. Untuk suhunya kita turunkan dulu, lalu kita akan coba pasang untuk soldernya ya. Nah, ini lampu indikatornya nyala kembali teman-temannya, karena voltasenya sudah normal kembali menjadi 7 volt ya. Nah, ini untuk soldernya masih baru, sepertinya belum digunakan ya. Nah, seperti ini kita rapikan dulu. Ini masih baru ya sepertinya, karena bekas timahnya masih tidak ada sama sekali ya. Oke, kita pasang konektornya. Nah, kita rekatkan ya teman-teman. Nah, lalu kita tunggu beberapa saat ya. Kita tunggu soldernya panas ya. Kita siapkan timahnya ya untuk ngetesnya nanti. Nah, ini soldernya sudah mulai muncul hawa panas ya teman-teman ya. Sudah muncul hawa panas. Oke, kita naikkan dulu untuk suhunya ya ke 300 ya. Nah, sekarang sudah lebih panas lagi teman-teman ya. Setelah kita naikkan untuk suhunya, kita tunggu beberapa detik ya, karena solder seperti ini tuh panasnya cepat sekali. Nah, kita tes ya. Nah, sudah berhasil ya, sudah meleleh untuk timahnya, soldernya sudah normal kembali, panas ya teman-teman ya. Mantap sekali untuk solder seperti ini. Nah, oke, berhasil ya teman-teman ya. Timahnya meleleh dengan cepat ya. Nah, sampai di sini saja dulu untuk video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya.